akan ada game yang kelima. Navi Nation. And celebration. Udah mulai seperti biduan ya? Seperti biduan. Seperti di film-film Disney. Badan gue pegel-pegel nih. Kenapa? Biasa habis gendong pakai vale semalam. Buset deh. Oh, Pakai iya. gara. Pakai gara. Gara. Skin yang belum saya punya. Nah. Capek Pak pakai gold lane kalau main solo, bener. Mending main Emang mid lane. iya. Tapi ternyata Navi nggak ban Loinya, mereka lebih ban ke Harit ya. Karena mungkin dia di first. Iya sih. Sayang gak sih kalau di first? Kalea. Oh, mereka mau kaleannya. Kimi. Udah Kalea dong di kanan. Ini kanan, mau kaleannya. Kalea dong. Iya. Kalea. Mereka mau trade, aku kira tadi bakal ada pertukaran kan di dan Baxia. Kimi ditukar sama Baxia bakal jadi pure counter ya di sini. Baxia Kalea. My tail's been itching for a real Nah, Udah pasti. abis itu tadi hero yang Bang Kabe tunjukin tadi keluar sih. Fix. Parsnya di sini Pas ya. ya. Iya dong. Nah, terus kanan ini Baxianya jadi EXP aja. Iya. Upslot aja. Upsrot. Nah iya, job di Namira tuh. Iya, jobnya ini. Namira sama Navilera. Navilera. Berdua kan explainer itu, benar. explainer badan. Kok Namira, fun is all that matters. Sama XP juga. iya tapi dia Bennett. Oh, di damage. Nah, aku lebih suka ini sih, yang waktu dia main Uranus. Navilera, Namira, siapa lagi satu lagi ya? Wah, Wano. Parsya sih udah fix banget Temannya kanan. Chef dulu, Siapa? explainer yang di MBR. Oh, Valanir. Iya, Valanir. Tapi terakhir Valanir jadi Rom di MBR. Makanya dia Kalau EXP-nya bukannya roamer ya? Enggak, dia Iya. EXP Dia waktu sempat jadi EXP. di era dia EXP. Biget Beletron era. Bentar. Fix Parsya gak sih? Iya ini Varsya banget. Fix gak sih? Ini gamenya Game sih. Varsya. Gamenya banget. Varsya gak sih? Dua udah kelihatan one-one sama Kimi begini, kalau nggak di Varsya sih rugi benar ya. Oke, kalau begitu. Sagittarius guides my Ya, Iritel dulu. Iritel. Ji, kalau ini Parsya, Bapak produser akan traktir kita, Ji. Kalau di mana? Katanya tadi. Serius loh? Iya, nih. Kalau di Ngomong. kanan Onyx Kalau di Parsya. kanan Parsya. Oh, di terakhir di MBR si Violet. Violet EXP. Iya, ya kan tadi bahas EXP. Makanya si Valanirnya MBR, di-roll. sebelum Iya, MBR di-roll. bubar ya? Iya, Bubar kan? udah nggak ada lagi. Bubar kan? Udah disband. Untuk Disband. ininya, untuk ladiesnya ya. Ya untuk benar sih, Delphine. bahasa gampangnya disband bubar, Iya. benar. Disband. Tapi Delphine-nya ya. Tik, stats. Hayabusa. Sanjo. X-Board. Sanjo. Nggak masalah Apa sih, ya, jangan link ya? usah. Link. Masih ada link sih. Link di band juga nih, berarti kalau dari kiri. Habis. Paling sisanya apa? Choi udah di band. Joy juga di band. Nolan enggak. Hanzo, Hmm. Enggak enak sih. banget Hanzo. Enggak, Hanzo susah lawan MM. Walaupun enak ya buat langsung nge-krauk gitu. Save apa lihat-lihat. Ngintip ih. Itu tahu dia lagi ngomongin, oh ini pasti Oh, ngomongin hero iya. gua nih guys. Ngintip-ngintip, lihat-lihat. Emang aing pisang. Pisang. Iya. Kan suka dilihat-lihat kalau Oh di iya benar. atau nggak semangka. Benar. Semangat kakak. Semangat kakak. Semangat kakak, ya kan? Bandnya Parsya nggak sih ini udah? Parsya. Ke bandnya Varsya sih. Kalau Varsya dapat link. Tapi kalau misalnya Varsya kita nggak jadi ditraktir. Emang gitu? Tadi udah ngomong gitu. Mau Kamu ditraktir. nggak dengar? Ditraktirnya Heidi Lau 7 hari. Makasih Pak Oh, link. Produser. Parsya nggak Parsa, sih? Parsa. Ah udah Parsya ini Parsya. Parsa. Yuk, Gajinya bom yuk kita hilangin yuk. ayo. Ayo. Ciko. Ciko. Kita chat apa ya? Iya, Ah, jangan lah kan lagi Enggak, ngedraft. lagi juga kan di delay bang. Oh iya juga ya. Payback. Ya! Yeay, makasih Bom traktirannya Bom. Let's go. Asik, Asik, Parsya. Wolfgang. Yes. Yeay. Berarti, Makasih. iya. Yes. Yes, Makasih, bangkrut. yes. Yes, produser. Yes. Ya kan, yes. Yes. Gak bisa bayar tuh BTS-nya dia, yes. Jangan dong Pak. kalau Jauh gitu. head, jauh. Pick Apa? dulu tuh. Apa, pick dulu kan tuh. Tuh, first team dan second team tuh katanya tuh. Lo Apa? belum nge-vote. Belum isi. Belum isi. Ya, gimana gua buka? Oh. Lo isi dulu ya. Tuh, Oke, dicariin ya, tuh. siap. Mana? Dit, tolongin Dit. Lo. Nah, Uranus-nya pindah lagi ya. Oke. Oke, EXP berarti harusnya Baxia. Basya? Jungle. Oh, atau bisa apakah Seth akan menggunakan Baxia Jungle? Atau Sayang potensinya gak sih? apa nih? Bang, jangan. Export, Alpha. export, Kalau export menurut tadi. gue, Ekspor di band. mendingan Hanzo. Hanzo. Mendingan Hanzo. Hanzo. Saran gue ya. Dairot. Karena ini kan mereka udah kebingungan banget nih, targetnya udah bias. Iya. Iritel, Varsya. Karena yang pasti Hanzonya itu pastikan kombonya sama Kalea aja udah. Kalea. Temenin Kaleanya. Ordained by the heavens, I Oh, will kan. protect this world. Box ya. Tiba Angela Baxia jadinya.
Waduh. Itu suara skin yang Kishin itu ya? Kishin ya. Kishin yang mana? Kishin yang Kishin baru. yang bareng sama Kari itu. Iya. Oh yang warna ungu ya? Ya, enggak, Bukan yang oranye. Kayak lunar-lunar gitu ya. Iya, oranye pokoknya. Oranye merah gitu. Kishin apa ya gitu? Wah, ini Baxi Angela berarti ini akankah ada kesulitan tersendiri untuk Seth yang akhirnya memainkan tank jungler? Masalahnya nih, ini pola yang akan berbeda lagi. Iya, harusnya kan biasanya mainnya assassin. Tapi balik lagi sih, menurutku ya Ul. Baxia Angela tuh udah kayak assassin tapi versi yang gak bisa dirontokin early aja. Iya. Baxia Angela ini. Oke. Tapi jangan lupakan nilai match point untuk Onyx. Mampukah mereka dapatkan tiket ke Grand Final ataukah Navi akan memperpanjang series ini untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu dan let's go to the land of dawn. Alright. Mampukah Onyx goes to Grand Finale? Atau bahkan Navi Philippines yang bakal membawa ke game yang kelima. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Oh, dan aku pernah ngelihat draft kayak gini. Waktu itu kalau nggak salah dipakai sama Bigatron eSport. Kayak pagi-pagi mainnya sama Baxia. Nanti pas Baxia. udah di team fight mainnya sama Iritelnya buat Iritelnya. Angelanya, ya nggak sih? Iya, Ya. pas Eman. Karena emang kan tujuan ngambil Iritelnya kan buat ngekuatin late gamenya juga kan. Combo ya. Nah ini Not Ayanami nih, bandel nih. Tapi Notayanami juga nggak boleh lupa loh. Lawannya dia itu Baxia loh. Profesor, karena Baxia itu bisa nutup jalannya seorang Uranus juga nanti. Iya, Regen HP juga kepotong ya, jangan lupa ya. Betul. Merai. Oke, bakal coba di-invite ke arah jungle nampaknya. Informasi yang sudah didapatkan karena seorang Farsianya ke arah top lane. Yap, hanya ngepok aja ya dan nggak akan bisa ditumbangkan secara mudah juga untuk sosok Uranus. Tapi ya ini harus main jauh lebih hati-hati ya karena dia roamer Angela juga. Ditabrak kah, Seth? Oh, dilempar. Waduh. Oke, Seth. First blood. Itu dia. First blood fix. Karena damage dari turretnya sih tadi kalau gue lihat. Damage Iya. dari turretnya bikin dia first blood. Jangan lupakan ya Seth, nabraknya hati-hati dengan adanya ejector. Ini bakal ngebuat dia susah banget karena yang nge-backup dia Angela, bukan Matilda. Bener, gak bisa tarik lagi. Iya. Positioningnya jangan dilupakan ya. Cuma yang dipastikan adalah di depan sana lihat masih berada di level 3. Membuat para pasukan dari tim Navi kehilangan satu buah momentum. Tapi ternyata Farsia dari seorang Lipi masih mau lebih merah. Sayangnya tidak ada volume of damage dan itu dia menutup jalan dari seorang Casey. Bukan sebuah jawaban tapi sosok seorang Kimi tidak punya damage untuk awal-awal. Iya, walaupun emang agak sedikit chaos ya tadi Chaotic untuk banget ya. Onyx. Semuanya keluar loh, Iya, flicker, dikejar semuanya. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Tapi ya siap mendapatkan banyak sekali keuntungan di bagian top lane. Pertukaran yang emang harus dilakukan ya karena mau nggak mau untuk memaksimalkan potensi dari Baxia di early game, dia harus galakin juga bagaimana kekuatan dari Casey. Yang Casey level 5. Tapi Devileranya level 3, dia kayaknya harus lepasin terlebih dahulu deh. Oke. Ngomongin ke arah seorang Uranus, distraction-nya mantap banget ya tadi, luar biasa bagus. Bahkan kita melihat dari tim Onyx yang punya Baxia dengan rotate yang sangat cepat kali ini lumpuh loh early game-nya. Iya, kalah loh early Karena game-nya. kena first blood tadi. Ya karena first blood dan ya jujur menurutku ini menjadi kerugian awal buat Onyx karena lawannya adalah Suyo yang dimana Suyo ini kalau dapetin perfect turtle snowballingnya nggak bakal berhenti. Sementara Baxia ini kan tuntutan tank jungle. Yang namanya tuntutan kan harus dipenuhi kan biasanya. Dan emang tuntutan untuk para tank jungle harus menangin objektif. Sementara objektif pertamanya kalah, waduh. Bakal jadi PR yang menarik nantinya. Iya, pastinya bakal jadi PR yang berat banget buat Seth itu sendiri. Dan apakah di top lane? Oke, di turret tapi sayang sekali damage dari turret yang menuju ke arah seorang minion. Fast Seven Stack, one last hit masih dihindari dan satu tetes terakhir. Tidak berhasil melakukan apapun. Meanwhile, Angela yang ter-take down bahkan dari seorang EP mencoba menghindari para pasukan dari tim Navi Philippines. Bersama dengan Sam memberikan bantuan di depan sana. Para pasukan dari tim Navi Philippines keuntungan yang sangat melimpah dengan Angela yang tidak ada. Iya, ini apakah dari Onyx juga transisi untuk merubah strategi juga ini Bingung masih ya? jadi PR ya karena kalau tadi kita sepakat ya, kalau dapetin hero momentum enak banget. Yes, tapi sekarang lihat dia pakai healer Navilera, bakal coba dilindungi atau tidak. Tapi ternyata masih bisa diselamatkan dan save. Tidak ada Angela di dalam sana. Pou! Wow, dari tadi gue ngeliat Pou nggak ada yang masuk sih Heartguard-nya. Belum ya. Ya itu kayak transisi, kayak blank banget buat Onyx. Mereka mau gimana? Mau main assassin yang udah 3 kali berturut-turut, terus main tank jungler, roamer yang biasa initiator, disuruh main healer, terus EXP. Yang screening main momentum. Iya, ini transisinya harus cepet banget. Oke, langsung coba dimasukin, dilindungi begitu saja. Tapi lihat Yipi!
Terlalu banyak damage yang masuk, gak bisa dilindungi kembali. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka poro-poranda. Waduh. Hilang dengan sangat cepat. Dan itu dia 6 point kills di tangan dari tim Navi Philippines. Nah ini yang ngebedain dari game ketiga tadi adalah 6-1, tapi lihat goldnya sekarang udah hampir menuju ke angka 4.500. Ini beda nih ya kan. Kalau ini kan bener nih keunggulannya. Kenapa 4.000 gold langsung. Dan balik lagi ya dengan adanya pemilihan dari Basya Jungler. Yang dimana Chef biasanya main assassin, udah pasti kebiasaannya akan sedikit berbeda ya. Dan ini dia invade jungle, bayangkan tank jungle harus kehilangan purple buff di menit yang keempat. Sudah pasti mencapai level 15-nya akan menunggu Lord Evolve terlebih dahulu. Waduh, 5.000 ya. 5.000. Iya, apakah Onyx akan terpleset lagi di game kali ini? Karena memang dari awal domino efeknya nggak berhenti di saat Gak bakal kena berhenti, first blood. gak bakal berhenti sih. Mereka kalau Nggak bisa kepleset di game kali ini, bahkan menurut gue di game kelima mereka harus lebih hati-hati sih. Iya, aduh padahal udah ada Parsha nih Ji. Iya udah ada Parsha. Yang buat ngejawab one-one dan Kimi, tapi tidak ketemu jawabannya. Kalau misalkan Baxianya nggak bertahan hidup lama, karena kan kenapa? Karena kalau misalkan nanti Parsha-nya buka Federal Airstrike nggak ada Baxia, itu pasti Parsha-nya bakal ditarget. Ya menurut gue kayaknya Pu agak cukup bingung juga bahkan di sini. Dari tadi ada banyak loh hard guard yang mungkin masuknya agak cukup terlambat, Iya. Profesor. Terus juga kalau misalkan memang mau main Kalia sebagai initiator, dia di EXP gitu loh yang kayak jarang banget ketemu sama mid lane-nya juga. Iya, jadi kayak kurang connect ya. Aha. Untuk bagaimana tetesan nanti Federal Airstrike-nya. Sekarang bergerak ke bagian top lane. Oke, ditabrak dari seorang hard guard belum masuk dan merah di sana. Masih dengan ada satu buah ejector yang sangat baik. Meanwhile mundur ke arah belakang si Noah dengan Federal Airstrike. Mencoba untuk menuju ke arah Sostino, tapi lihat dengan Inspire untuk mundur, kabur. Wah itu lihat Nat Ayanami, buset. Sampai depan base, turret bang. Oh ini, nggak mau. ini rugi banyak banget loh. Ya, karena belum bisa ada yang numbangin dia ya. Yes. Dengan adanya keuntungan di awal game yang didapatkan, apalagi dengan sampai dengan 5.000 gold. Pertukarannya hanya ke arah dari Johead, dari Mirai. Otomatis membuat pertukarannya tidak adil dan Not Gila, Ayanami dia dipotong. motong 2 wave sekaligus. Oke, tapi lihat di sana mencoba diselamatkan. Dan tidak ada Tsunami Slam kah? Tsunami Slam! Dengan satu damage dari turret. Tumbang. Wah, nggak tumbang sama sekali. Kerugian yang mahal banget. Bahkan di arah bottom lane, satu buah point kill kali ini didapatkan oleh tim dari Navi Philippines. Kehilangan 1-1. Iya, Shinoa sebagai asuransi late game juga nanti dari Navi. Mereka hilangkan dan Turtle terbuka lagi menjadi perfect untuk Navi. Wah, ini nggak bakal kehalau juga sih. Goldnya juga tetap masih unggul ini. 5.000, atau 7.000 sih bahkan dengan perfect turtle seperti ini. Ntar 2 menit ke depan tim fight-nya benar-benar masih bisa dikuasai sama Navi Philippines. Karena bayangin tadi aja Navi Lera dia narik loh ya. Pakai Tsunami Slam, nggak tumbang ini masalahnya untuk Not Ayanami. Betul. Padahal udah damage turret lagi tadi. Iya, damage turret loh. Karena Yang di- lo parah sih daripada Yipi kan. Bahkan udah flicker kan? Nggak. Cuman butuh Ionic Edge-nya aja tadi. Ya, Nick Edge sama Tristan One buat mundur, concentration buat lari kan. Karena emang balik lagi di sini secara gap goldnya flop banget untuk teman-teman dari Onyx. Mereka lagi kebingungan ya dari setiap apapun yang mereka lakukan gitu. Kayak mau stick berlima. Itu selalu ada celah-celah lane jauh yang bisa dimainkan sama Navi. Dan sekarang udah mulai didorong lagi nih Shinoa-nya walaupun memang tumbang. Tapi dia bisa mencicil inner turret di top. Gila. Lihat Sinonya tuh bebas banget ya kalau menurut gue ya. Bebas. Bebas banget ya walaupun dia tumbang sekali nggak masalah. Turret tetap kita grogotin. Nanti Lord kita makan, gak ada yang berani masuk gitu loh. Save juga nggak berani masalahnya. Apa kayaknya ini ya? Di early game tadi sih yang dimana Chefnya walaupun tumbang tapi kalau di recover sama Angela kan beda. Oke, tapi lihat di depan sana Tsunami Slam! Berjaga seorang Mirai. Dia terlalu sakit tapi lihat dengan ada kondisi seorang Sinoa. Disengage langsung dipilih oleh tim Onyx. Mereka juga ngeri, mereka Iya. juga takut dengan adanya serang 1-1. Iya jadi Tsunami Slam dibuka hanya untuk menghindari Nggak dapet. Unstoppable Force ya. Gak dapat. Nggak dapat lagi. Ini level 4 level loh bedanya. 4 level udah pasti. Traction Pulse tanpa di depan sana lihat. Mundur ke arah belakang ada ejector. Livy ter-take down ke arah high ground defender depan Navi Lera dan this is Captain Sinoa ready to take out. Berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Onyx. Lihat heal dari Po udah dead shit sampai di situ aja. Ya, hanya bisa membantu. Ya tanpa bisa membalikan keadaan ya, ini berat juga. Dan satu buah Holy Defense di arah tengah. Sudah mulai ke-trigger juga dan Yipi. Ini benar-benar di backup banget sih sebenarnya. Berarti harapan dari Onyx Ada di YP. ada di Yipi. Dan juga Iya. combo sama Po-nya. Tapi sayang aja sih kalau aku merasa early game-nya benar-benar jadi rugi banget buat teman-teman dari Onyx. Yang padahal mereka bisa kendalikan early game dengan adanya Baxia Angela.
dari awal kita nggak pernah ngelihat Baxia-nya bareng sama Angela. Betul. Kombinasinya. Melainkan kombinasinya sama Yipi. Entah mungkin balik lagi ya, apakah comms-nya atau decision-nya. Tapi menurutku keduanya sangat berkaitan dan kalau kita lihat dari replay aja, ini 3 orang loh kena traction pulse. Dan itu bakal jadi salah satu yang lumayan merugikan sehingga mereka kalah teamfight lagi kan di tempat barusan di area mid lane. Padahal kita tahu sendiri bahwa inner mid lane-nya masih ada. Jadi jangan kaget kalau misalkan ini dengan satu Lord aja, modal satu Lord, mereka bakal ditabrak barengan gitu loh. Oke, keadaan kembali tenang tapi Onyx mereka dalam keadaan yang cukup sulit sekarang. Lord mereka harus hadapi. Sementara Waduh. satu Feather Ice Strike sudah tertrigger tadi di daerah tengah. Iya, agak terlalu terburu-buru gak sih Feather Strike-nya? Menurut gue spammingnya masih bisa dilakukan, tapi lihat di depan sana. Merah udah memberikan konsil ya. Mundur ke arah belakang, traction pulse kembali dengan ejector save. Belum ada hard guard. Langsung hilang begitu saja. Hard guard tidak boleh sembarangan kali ini. Hard guard disimpan untuk game besok. Itu juga tidak baik. Dan membuat para pasukan dari tim Navi Philippines. Mereka tertangkap dengan adanya sosok Tsunami Slam. Tanpa following up damage. Tidak akan ada sama sekali yang bisa ditumbangkan. Oh, Feather Ice Strike-nya save the day sih untuk bagaimana akhirnya bisa menumbangkan Merai dan memaksa pemain-pemain dari Navi mundur walaupun base turret tidak top juga hancur. Oke, lihat targetnya menunjukkan seorang Sinoa. Masih bisa dihindari tapi ompong melompong begitu saja membuat para pasukan dari tim Onyx Traction Pulse fokus ke arah base. Gak boleh apa terjadi dan ini dia Cam 5 is real. Seperti tidak biasa strategi yang dibanting oleh Onyx membuat mereka kebingungan sepertinya first blood yang didapatkan. Kematian dari Seth ini menjadi snowball yang begitu mengerikan dari Navi. Wah, udah kelihatan ya berarti ya untuk Onyx powernya dari Assassin Jungler. Lebih daripada itu ketika transisi ke tank jungle masih belum bisa dimaksimalkan. Dan itu yang menjadi kerugian dari teman-teman tim Onyx. Game kelima akan kita hadirkan sesaat lagi. Dengan adanya kerugian ketika mereka padahal punya keuntungan adanya Basya Angela. Tapi ternyata Basya Angela ini malah menjadi malapetaka untuk Onyx-nya sendiri. Ya. Dari tadi gue juga lihat Pou tuh nyimpen banget loh hardguard-nya. Berkali-kali. Yes, selain itu juga kayak ini udah ada Jawhead gitu loh. Iya. Dan itu Iya. Baxia makanan, Angela makanan. Makanan Siapa yang ditugaskan nantinya untuk buka vision? Nah itu. Untuk bisa mengantisipasi Jawhead ini gak ada penyelamatan loh. Ya, Padahal- tadi mereka bingung deh kayak ini kita ngeliat kayak Kalea picknya udah bagus. Tapi mereka kayak mungkin ragu-ragu kali ya kalau misalkan Kaleanya di XP karena memang aku nggak ngeliat Clara bisa maksimalin Kaleanya tadi. Benar. Nggak terbiasa sih hero-nya. Lumayan keluar dari zona nyaman mereka. Semuanya keluar dari zona nyaman sih. Mungkin cuma Yipi lah yang main di zona nyaman karena ya hero marksman kan itu aja biasanya kan. Setup kalau enggak yang burst kalian. Tapi ya jujur kalau gue ngeliat Pou yang dari tadi memang dapetin MVP tapi gue nggak ngeliat dia maksimalin hardguard-nya. Sama sekali. Dia tahan banget. Entah mungkin kayaknya mindsetnya untuk kayak udah IP aja atau enggak mindsetnya sekarat kali ya. Padahal menurut gue sekalipun Baxia udah masuk tenggelam itu udah harus ada hardguard. Iya karena buat nakutin musuhnya juga Iya, jadi mereka disengage juga loh. Tapi kalau ketika Baxianya masuk dipukulin dari tadi kok nggak ada hardguard ya udah apa yang harus gue takutkan. Iya. Gitu Dan loh. kayaknya tidak semenakutkan itu untuk Baxia di chef kalau misalkan emang early game bisa di shutdown kayak gini ya. Iya. Karena kita semua akan melihat nanti di highlight copter. Helikopter. Biar lebih detail juga teman-teman. Nah, ini yang sempat kita bilang tadi ya bahwa memang dari awal game itu tempat yang emang harus mereka menangkan gitu loh. Iya, snowball. Sayangnya snowballingnya gagal dilakukan dan ini pertukarannya not Ayanami gitu loh. Nah di sini juga kan karena Livy tidak memiliki flicker jadi nggak bisa dikejar. Di sini juga nih screening chefnya jadi korban ya. Kayak ya udahlah yang ada aja jadinya. Aku bilang lihat Onyx ini blank sih. Nah ini nih, ini juga bingung nih blanknya. Kayak entah mereka kayak tumbang satu-satu. Terus kalau aku lihat ya di sini Navilera coba buat masuk Iya. dengan flicker bahkan, tapi malah absen dan setor nyawa doang. Jadi kayak di sini nggak ada yang tumbang sama sekali dari membernya Navi bener-bener sehat semua untuk Iya. dive in out-nya. Mereka berharap, mungkin dari Navilarnya berharap dari damage turret ya. Tapi kan ada wave tadi. Ada W masalahnya. Dan ini team fight besar ya, pertukarannya cuma ke arah Merai yang tentu akan sangat merugikan sekali bagi teman-teman dari Onyx. Dan Sinoa sempat beberapa kali ditumbangkan tapi ya apalah daya ya pertukarannya lebih mahal gitu loh. Dan di sini ini sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal team fight ini nih targeting nih yang targetingnya langsung ke arah Livy. Yang emang bener-bener bisa dimaksimalkan dan entah kenapa aku merasa emang Sinoa jadi lebih bebas setelah dia tumbang pertama kalinya. Dia kayak lebih peka gitu loh. Oke, gue gak boleh maju-maju lagi. Gue main dari belakang. Gue nge-follow aja siapa yang dilempar sama Jawhead. Habis itu baru dimakan siapapun yang dilempar sama Jawhead tersebut. Iya, Chef salah satunya. korban terus ya. Korban terus.
terlalu tumbang. Dan tadi nggak ada feeder ice track, karena feeder ice track udah dipakai di tengah. Dan itu nggak ada follow up, lihat tuh tadi pas Iya. Amorenya kena angkat. Gak ada damage, Amorenya juga masih hidup. Wah itu sih yang paling rugi sih. Ditambah dengan adanya penutupan game yang dimana langsung tertuju kepada base. 10 menit loh. Karena emang ya videonya Gila. masuk. Nah ini lah, Filipina. Tunggu apa lagi? Emang udah nggak ada lagi yang bisa dimiliki. Gak ada lagi, iya gak ada Udah lagi tinggal. yang perlu dilakukan. Gak ada gerakan tambahan dan kalau ngomongin MVP, kalau aku kayaknya bakal setuju kalau Amore sih. Amore. Amore hampir semua tim fight dia ada terus. Setuju banget Amore yang akan menjadi MVP. Jadi kita apakah sudah ada MVP-nya Pak Produser? Coba kalian bisa tebak-tebak. Bisa nebak-nebak nggak? Aku Kalau kita setuju Amore ya. Kita setuju Karena Amore. memang dari kemarin juga Dari Kiminya tadi juga, power dari banget. tadi. Dari Dia tadi dia juga. mau speak loh Kiminya buat Amore. Power banget dia. Selain Selena ya. Ya paling kesalahan Amore di game pertama tadi yang dia copy AOG dia masuk. Dia Iya. mau hajar depan itu dia. Oke MVP. Ready. Jatuh kepada... Kita lihat siapa di sana MVP-nya? Tada! Amore. Amore MVP untuk di game yang keempat yang membawa para pasukan dari tim Navi untuk bisa bertanding kembali di game yang kelima. Dia tenacity loh. Dia sadar kalau misalkan Kimi tipis ya kan. Jadi dia ambil yang damage reduction. Bagus ini kepekaan yang sangat-sangat baik ya untuk para mid laner juga karena kita boleh bilang sebenarnya untuk pemilihan dari mid laner tuh ada yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan tenacity. Ya. Tapi kalau misalkan emang memilih tenacity berarti dia pengen memilih untuk lebih long life gitu loh. Lebih safe ya. Iya. Long life the queen. Kalau di film-film kan. Benar, tapi ya karena keadaannya unggul juga jadi Skypierce gak masalah. Gak masalah. Kalau mungkin keadaannya lagi Nah. under, ini conditional item. Ini conditional item yang sebenarnya boleh dan enggak ya kalau misalkan Skypierce ya karena banyak juga tim-tim yang kita lihat kalah tetap mau Skypierce gitu. Padahal secara kebijakan tentu tidak gitu loh. FOMO ya. Boleh dibilang FOMO. Iya. Karena harusnya ada item lain lah dibandingkan dengan Skypierce yang lebih bagus gitu loh. Oke. Tapi ya memang well deserved ya untuk Amore. Karena Kiminya juga mau speak banget nih sejauh dari gelaran Battle of Gamehurst ya. Setelah Kimi kena revamp. Dan salah satu yang sering digunakan oleh Amore adalah Kimi dengan 5 kali kemunculan. Dan sekarang bertambah 1 pundi-pundi win rate-nya. Nah, sekarang berarti kita bakal fokus ke Keishi dan juga ke arah dari Chef. Dari sini aja kita bisa bayangkan ya betapa jauh gapnya nih dari pendapatan gold, item dan goldnya aja lihat bedanya hampir 5 ribuan. Jadi ini benar-benar gap yang sangat jauh sekali dan sangat terlihat jelas ya kalau misalkan emang Onyx di sini benar-benar flop hanya dikarenakan chefnya yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Baxia di jungler. Jadi ya mulai dari sini dengan kesadaran menit kalahnya 10 menit saja dan Baxia jungler yang boleh terbilang assassin ya. Alangkah baiknya mungkin bermain ke arah assassin kayaknya lebih baik dibandingkan hero tank jungler ya karena sebenarnya tank jungler masih belum cocok nih untuk Chef. Iya. Cocok-cocokan berarti. Sebenarnya mungkin bisa cocok tapi kayak kesalahan satu sih di awal tadi. Wah itu dia. Masa tank jungler emang gak boleh bikin Iya kesalahan. makanya itu. Itu yang berat sebenarnya. Invite boleh, tapi bukan di turret. Bukan itu red. Iya. Bukan di saat depan jauh itu. Bener. Itu dia dilempar sama jauhnya dari rodanya ya. Langsung kelar. Itu dia. Ini di situ fall off tuh. Tapi agak ada yang menarik nih kalau dilihat-lihat ya. Apa tuh? Itu adalah Keishi yang ternyata menjadi di support system. Karena biasanya seperti yang kita tahu ya, untuk 7 asis ini, biasanya kan roamer, kalau enggak XP, ternyata jungler loh sekarang Ya. yang menjadi support system dari Apakah- Navi. Karena Amorenya juga punya Skypierce gak sih dia yang eksekusi. Iya, dia yang eksekusi emang harus ya lebih tepatnya. Dan seperti biasa, sebagai salah satu job desk-nya Natoya Nami di sini juga berperan sebagai damage taken, the victim yang sangat-sangat banyak menelan damage. Itu tugasnya dari Navilera tadi kan. Betul. Iya. Dan itu Jadi dia. gitu, jadi kayak tukeran job desk aja. Tapi mereka sudah memaksimalkan sih dari tim Navi Filipina dan dia tahu ketika flop pertamanya di First Blood itu langsung nggak ada invasi yang berhenti. Iya. Full Full, terus. full. Dia langsung ke bawah berapa tuh? Langsung dapetin 2 dari Iritel dan juga 3 Tiga bahkan Navilera ya? juga kan dari. Iya. Oh ya 3 ya, berarti ya. Tiga Iritel, orang. Angela, Navilera. Nah, Wah, masalahnya satu sebenarnya. Tadi kalau kita ngomongin invade, kepekaan dari Navi juga tahu kalau misalkan invade tuh nggak boleh di bawah menit 2. betul. Jadi emang pas di atas menit 2 habis turtle baru mereka berani invade. Nah sedangkan di bawah menit kedua yang mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk Baxia Steel, ganggu ke arah jungle Itu dengan paling adanya Angela nggak ada. nggak terjadi ya. Kita nggak ngeliat Angelanya bener-bener di samping dari Baxia, terus bisa nge-follow gitu loh. Dan untuk menuju ke game yang kelima teman-teman, kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Battle of Gamehurst. Nanti kita akan kembali lagi.
Yeay, game kelima dari Best of 5 series ya. Semua fasilitas digunakan dan Ya. balik lagi dengan adanya pertanyaan. Apa tuh? Bahaya nggak nih? Bahaya apa? Bahaya loh, game kelima. Oh bahaya, bahaya kenapa? Di game kelima ini kita tahu dari habit tim Filipina adalah mereka selalu belajar dengan cepat dari game sebelumnya. Iya. Nah, problem utamanya adalah ternyata pelajaran yang mereka dapatkan adalah gimana kita bisa paksa Onyx supaya tidak di draft nyamannya itu ternyata mendapatkan poin. Ben Hayaling. Tadi ya, Ben keempat kelimanya Hayaling tuh langsung bener-bener ditutup. Hero-nya chef semua. Segalanya merubah Suyunya pasti. diambil. Nah itu, habis kan hero-nya. Fanny-nya nggak ada. Joy-nya di ban. Gila. Semuanya habis. Itu diarahkan tuh di drag semaksimal mungkin untuk tidak bermain di zona nyaman. Iya, dan kelihatan banget mereka sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Dan juga tidak memiliki kesempatan Kapasitas. tadi ya, kapasitas yang nyaman lah, yang enak lah ya buat di game keempat tadi. Karena penting banget untuk early game tadi seperti apa yang Prof bilang ya, kayak objektif control di tank jungler tuh kan penting. Tapi setelah kena first blood udah semuanya buyar. Aku penasaran sih Hilang. satu hero ini. Sebelum kita set selection ya. Nih, keluar nggak hero-nya? Nah ini, Kuda, ini kuda bagus loh buat tim ladies sebenarnya. Necrokid ya. Iya. Udah. Tuh, set selection katanya. Oke, side selection ya. Wadaw. Second pick. Wadaw. So far, Onyx abis kalah dan dia milih second pick berarti. so far first masih 100%. Itu dia baru pengen ngomong. Wadaw. Makanya dan Onyx abis kalah mereka memilih second pick. Apa yang dipersiapkan sama Coach Chico Aul? Gak tahu ya, coba kita tanya dulu. Oke. Ya, kirain tahu. Oke, daripada Daerah jungle, daerah jungle. bingung Wah, untuk boleh. apa yang dipersiapkan oleh Coach Chico. Kita telepon langsung. Halo? Dah, enggak dong, nggak dijawab. Ya, kenapa? Nomor emak gue itu telepon. Pantasan waktu itu Coach Chico udah pegang HP padahal. Iya, tadi. gue telepon aja. Nah, jangan diganggu lagi mau ngedraft, jangan diganggu. Bahaya. Kita kasih ini. Nih, katanya Coach Chico. Apa? Lihat, nanti kita akan menuju ke arah Arah apa? Arah Barat, timur. mata angin. tahu Oh, katanya. jadi ngasih tahu. Oh. Oh, ya iya rahasia dong. Tuh tadi barusan tuh. Dia mau main Zas katanya. Gue tadi lewat email sama dia. Tuh, tadi gue email. Kemarin ada. Oh. Gue telepon dibalasnya lewat email. Lewat Loh email. kok gitu? Yang terhormat. Bentar, itu invoice apa bukan dong? YTH tolong ditanda tangan. Saya ragu itu invoice Iya, sebenarnya ya. Katanya tolong jangan di spoiler. Oh, Gitu. jangan di spoiler. Ini draft yang akan saya pakai gini-gini dia akan pakai bener kata tahu tuh midnya Zax. Junglernya dia bakal pakai Leomord. Leomord. EXP-nya Sip. dia pakai Chang'e tuh. katanya. Chang'e, oke. Boleh. Mia Godland. Goldnya Melissa. Melissa, oke. Mantap. Saya suka Melissa. Ah. Untuk ngelawan summoner-summoner semuanya. Dan ini dia 55 detik sebelum menuju ke drafting phase. Iya. Romer edit katanya. Nomornya edit, boleh. Badannya siapa? Zaman bila. Zaman bila banget. Badan siapa tuh kagak Lah ada nggak badan. perlu badan, dari tadi juga kita Ah, kan nggak banyak butuh. yang nggak pakai badan. Telat email tadi. Ini udah langsung hilang emailnya. Jadi dia pakai sistem email hilang gitu loh. Oh, email yang ini yang kayak apa? Yang cuma dibuka sekali. Iya, emang kamu kira cuma invoice doang bisa hilang, email juga bisa. Waduh, invoice hilang jangan dong, Pak. Yang ini apa kayak yang Bahaya. scene sekali doang ya? Iya, scene sekali doang.